Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamila dari kelas 2B dengan nomor NIM atau nomor BP 2348201020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint kimia organik. Baiklah, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu pengertian aldehid atau keton. Aldehid atau keton ini adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di sisi satu lain dan atom hidrogen di sisi lainnya. Aldehid ini memiliki sifat dan tata nama. Sifat-sifat aldehid adalah sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, dan rantai pendeknya dapat larut di dalam air. Sementara itu, tata nama dari aldehid ini adalah pilih rantai K tandai dengan posisi 1. Dan gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C plus C. Yang ketiga, aldehida ini berbau aromatik, biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida yang paling sederhana. Aldehida ini juga memiliki klasifikasi dan penggunaannya. Klasifikasi aldehida ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu alifatik, siklik, dan aromatik. Serta kegunaannya adalah sebagai bahan pengawet, bisa juga sebagai bahan baju dan pangan, bisa juga sebagai bahan industri farmasi. Sifat-sifat dari aldehida ini terdiri ada 2, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dari aldehida ini adalah, yang pertama, aldehida ini bersuhu rendah. Aldehida ini berupa zat cair, dia memiliki bau yang sangat tajam dan tidak enak. Contohnya yaitu formalin. Dan aldehida ini bersuhu tinggi. Jika dia bersuhu tinggi, dia akan memiliki aroma atau bau yang sangat harum. Sifat kimianya yaitu teroksidasi oleh oksidator Fehling tolensi menjadi asam karboksilat. Yang kedua, tereduksi oleh H2 menjadi alkohol primer. Yang ketiga, bereaksi dengan PC15 menjadi RCH12 dan POC13. Selanjutnya adalah pengertian dari keton atau aseton. Keton atau aseton ini adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di dua sisi. Keton juga memiliki sifat dan tata nama. Sifat keton yaitu, yang pertama, dengan jumlah atom C-nya rendah, C1 dan C5, dia akan berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, karena keton memiliki gugus karbonil yang polar, maka senyawa keton ini akan larut dalam pelarut maupun alkohol. Kelarutan keton akan berkurang jika bertambahnya rantai alkil. Tata nama keton yaitu, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkil dengan akhiran -oat, dengan akhiran -on, susun nama gugus secara alfabetis. Kegunaan keton terdiri dari bisa sebagai bahan pelarut baku industri seperti aseton dan metilekton, juga bisa sebagai bahan industri farmasi, contohnya yaitu nabumeton dan metadon. Kita masuk ke slide 9, yaitu pengertian karbohidrat. Karbohidrat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sakarum yang berarti gula. Dia ini adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon hidrogen H dan oksigen D. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen yaitu 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2H2O. Dengan M biasanya sama atau berbeda dengan N. Sifat-sifat karbohidrat ini terdiri dari 5. Yang pertama, dia mempunyai rasa yang manis. Yang kedua, karbohidrat ini bisa larut di dalam air. Yang ketiga, karbohidrat ini bersifat gula yang produksi. Yang keempat, bersifat aktif atau atom-atom karbon kiral. Yang kelima, dia berbentuk siklik. Kita masuk ke slide 12, yaitu pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkandat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus akil atau aril. Karboksilat memiliki 4 sifat. Yang pertama,
Ikatan hidrogen yang berbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Yang kedua, asam karboksilat mudah larut di dalam air. Yang ketiga, asam karboksilat terioninasi di dalam air membentuk asam lemah. Yang keempat, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa berbentuk garam karboksilat. Tata nama karboksilat terdiri sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan asam ranta karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H+. Akhirannya adalah OAT. Yang kedua, jika mengandung rantai cabang, maka C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi angka atau nomor 1. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu gugus, maka cabang penulisan rantai atau gugus cabang disesuaikan saja menurut abjadnya. Yang keempat, jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberikan akhirannya OAT. Klasifikasi dan penggunaan karboksilat. Klasifikasinya yaitu alifatik, siklik, aromatik. Kegunaannya, karboksilat ini bisa digunakan sebagai bahan baku industri, bisa juga digunakan sebagai bahan baku farmasi seperti obat ibuprofen dan obat aspirin. Bisa juga sebagai pangan asam benzoat dan pelarut asam asetat. Reaksi dan sintesis karboksilat. Reaksi karboksilat terdiri dari reaksi reduksi dengan hidrida logam dan reaksi oksidasi dengan oksidator yang kuat, reaksi substitusi dengan alkohol. Sementara sintesis dari karboksilat ini adalah sinteria asam karboksilat dari turunan asam karboksilat, sintesis asam karboksilat dari alkohol, aldehid, dan alkena. Yang ketiga, sintesis asam karboksilat dan alkilhalida. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monoglisakarida, diglisakarida, dan triglisakarida. Sifat-sifatnya terdiri dari yaitu 1. Titik didihnya tinggi, ASL jenuh dibandingkan dengan ASL tidak jenuh. Pada suhu kamar berwujud padat dan cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas yang tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Keenam, bila hidroksil menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak memiliki bau yang tengi. Klasifikasi lipid yaitu yang pertama turunan. Lipid ini memiliki turunan asam lemak yang jenuh, memiliki turunan asam lemak yang tidak jenuh juga. Lipid ini sangat sederhana, yaitu contohnya triglisakarida atau lemak minyak. Yang ketiga, lipid kompleks, yaitu fosfolipid, sphingolipid, dan saccharolipid. Reaksi dan identifikasi serta kegunaan lipid ini terdiri dari yang pertama yaitu reaksi dan identifikasinya itu ada hidrolisis atau eliminasi substitusi, yang kedua saponifikasi atau eliminasi substitusi, yang ketiga hidrogenisi atau adisi, yang keempat adisi atau oksidasi. Kegunaannya bisa sebagai bahan industri farmasi, bisa sebagai bahan pangan, bisa sebagai bahan pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.